Nikola Tesla memang diberikan tugas oleh Tuhan dan kelebihan yang memang tidak semua manusia itu mendapatkan dalam mengeksplor salah satu unsur yang terdapat di bumi. Dan pihak pemerintah mengklaim kalau memang senjata tersebut adalah milik pemerintahan. Setelah memang karir Nikola Tesla hancur dan memang banyak pihak yang sudah tidak percaya pada Nikola Tesla, ia akhirnya bisa dibilang cukup menyerah dan ia tidak melakukan penelitian-penelitian ataupun pengembangan mengenai wawasan yang ia miliki lagi. Tetapi ia hanya berfokus pada rasa kekesalan, rasa kebencian, dan kemarahan karena ia tidak terima diperlakukan secara tidak adil dan dijahati begitu banyak pihak. Ia juga dimanfaatkan oleh berbagai banyak orang untuk kepentingan mereka pribadi dan tidak memikirkan perasaan dari Nikola Tesla tersebut. Mengenai karakter, sosok Nikola Tesla ini cukup unik dan perjalanan hidupnya itu sangat menarik karena ketika aku melihat fotonya Nikola Tesla, setiap foto itu informasinya cukup berbeda-beda. Informasi yang di sini aku maksud adalah informasi hati ataupun situasi pemikiran beliau saat foto tersebut diambil. Oke, kita fokus ke foto pertama dulu ya. Jadi foto ketika Nikola Tesla masih sangat amat muda, foto ini. Aku sambil sedikit baca notes aku juga ya teman-teman supaya aku nggak ada yang miss. Di foto ini ia adalah sosok yang ambivert, cukup supel, sangat amat visioner, dan cukup ambisi sih. Dan uniknya dia itu adalah sosok yang sangat amat percaya diri yang aku bisa lihat. Ini mengingatkan diri aku sendiri untuk menjadi sosok yang lebih percaya diri juga sih. Karena Nikola Tesla aku lihat memang dia cukup percaya diri dengan apapun yang ia lakukan, apapun yang ia pikirkan. Ya, intinya sosok yang sangat positif lah. Di foto ini juga menunjukkan kalau ia itu sebenarnya sosok yang mempunyai banyak cita-cita, tapi memang belum ia realisasikan semuanya. Lalu ia juga adalah orang yang sangat amat eksploratif sih aku bisa bilang, karena dia mengeksplor banyak hal yang ia suka di bidangnya. Iya, dari foto ini aku juga melihat sepertinya Nikola Tesla itu tidak terlalu dekat dengan sosok ayahnya deh. Karena aku melihat di Vision ada jarak antara hubungan ia dengan ayahnya. Dan kalau dari memorinya Nikola Tesla, aku bisa mendapatkan kalau ayahnya itu sebenarnya sosok yang cukup keras kepadanya. Makanya Nikola Tesla itu lebih dekat dan lebih sayang dengan sosok ibunya sih sebenarnya. Ia juga merupakan sosok yang cukup rapi, elegan, workaholic sih. I can say he is a workaholic person. Dan juga memang pekerja yang keras sih. Oh ya, spill dikit ya teman-teman. Di foto ini entah kenapa tiba-tiba aku dapat vision melihat dia sepertinya suka makan sandwich deh. Sandwichnya itu kayak roti gandum, terus ada isinya itu kayak ada sejenis kayak daging, terus ada kayak tomat sama sayur mentah kayaknya sepertinya itu selada. I'm not sure apakah itu selada atau enggak, tapi sayur-sayuran mentah yang mirip selada. Lanjut kita ke foto kedua. Jadi teman-teman bisa lihat di foto ini, sosok Nikola Tesla sepertinya lebih berumur dibandingkan foto sebelumnya. Foto ini energinya berbeda dengan foto yang pertama, yang pastinya. Foto pertama itu energi hatinya dia sebenarnya lebih happy, masih lebih eksploratif, jiwa muda lah. Nah, di foto kedua ini, dia lebih unhappy sih. Dia tahu mengenai hidup lebih banyak lagi. Jadi dia itu tahu kalau dunia itu tidak seindah yang dia pikirkan. Mungkin kalau dulu dia lebih fokus pada ide-idenya, pada pengembangan apa yang bisa ia lakukan dalam hidup. Tapi di sini ia mulai aware kalau ternyata hidup itu tidak hanya mengenai mimpi dan ide-idenya, tetapi mengenai bagaimana interaksi beliau dengan orang-orang juga. Karena ternyata banyak banget orang-orang yang tidak suka pada beliau dan ingin menjatuhkannya, seperti yang aku ceritakan di awal. Jadi di sini ini ada permainan politik lah. Dan sosok Nikola Tesla dituntut untuk menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih berhati-hati dalam segala hal. Ia menjadi sosok yang lebih kritis, berhati-hati, tapi at the same time dia juga di momen foto ini, ia menjadi sosok yang lebih ambisius lagi ketimbang saat ia muda.
ia menjadi sosok yang sangat amat kaku dan agak ngotot sih ketika berargumen dengan seseorang yang aku lihat. Jadi dia di sini menjadi sosok yang agak kurang ramah sih terhadap orang-orang. Oke, mengenai ambisinya beliau, ambisi di sini sebenarnya kurang positif ya, karena beliau itu tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan orang-orang pada saat itu. Makanya kenapa ia mengalami kejatuhan dalam karirnya. Ia lupa, pada zamannya itu orang-orangnya itu tidak memiliki semua pemikiran yang brilian seperti beliau. Kalau misalnya beliau hidup di era sekarang, mungkin ia akan menjadi sosok yang sangat amat dihargai dan mungkin ide-idenya pasti akan diwujudkan lah. Tetapi melihat berhubung dengan orang-orang pada masa itu, pemikirannya kan belum seberkembang itu. Teori-teori yang mereka ketahui juga tidak sebanyak zaman sekarang kan. Nah, Nikola Tesla itu kurang bisa menyesuaikan dengan orang-orang tersebut. Makanya kenapa di sini Nikola Tesla itu banyak bentrok dengan orang-orang. Selain itu, dari foto ini sebenarnya aku bisa melihat sosok Nikola Tesla itu bukan orang yang jahat. Dia sebenarnya sosok yang percaya Tuhan. Uniknya entah kenapa aku malah tiba-tiba mendapatkan radar seperti itu. Ia sosok yang sebenarnya percaya pada Tuhan, tapi bukan yang berketuhanan banget. Masih ada unsur ketuhanan di dalam diri beliau walaupun ia tidak fokus pada Tuhan. Kita lanjut ke foto berikutnya ketika momen-momen ia lebih berumur lagi ya. Jadi di foto ini, aku nggak tahu ini foto dia berusia berapa, tapi sepertinya foto ini nggak jauh-jauh dari momen kejatuhan karirnya sih. Di foto ini, ia lebih menyimpan banyak dendam, banyak pikiran negatif, banyak emosi negatif yang ia pendam. Dia menjadi sangat amat tidak ramah dan istilahnya dia menjadi sangat amat defensif terhadap orang-orang. Dia membuat barrier kepada orang-orang supaya orang-orang itu gak bisa terlalu dekat dengan dia dan dia tidak mau terlalu terbuka lagi kepada orang-orang. Ya, aku rasa ia menjadi sosok yang seperti ini juga karena kekecewaan yang terjadi dalam hidupnya dia. I guess kalau di foto ini dari memorinya sih sepertinya dia masih bekerja juga ya, tapi sepertinya bekerjanya seadanya saja dan aku bisa lihat di foto ini tidak berfokus pada pengembangan ide-idenya lagi. Dia hanya berfokus pada rasa kemarahan dan rasa dendamnya beliau terhadap orang-orang. Ya, kalau aku di posisi beliau sih sebenarnya cukup mengerti ya, karena gimana pun juga kejatuhan karirnya juga memang mungkin ada kesalahan dari beliau, tetapi juga ada pihak-pihak lain yang sengaja ingin Nikola Tesla benar-benar jatuh. Di foto ini memang ia juga selain dijatuhkan banyak pihak juga yang memang memanfaatkan Nikola Tesla secara cuma-cuma kan, seperti hak patennya diambil, ataupun ya dan lain sebagainya lah. Banyak kejadian dalam hidup Nikola Tesla yang sebenarnya benar-benar mengecewakan dan menyakiti Nikola Tesla tersebut. Di sini ia memang juga berfokus untuk menyalahkan orang-orang yang sudah jahat padanya, yang sudah menjatuhkannya, dan yang sudah memanfaatkannya. Jadi intinya memang kalau dari foto ini dia lebih berfokus pada energi maupun pikiran-pikiran yang negatif. Salah satunya itu rasa dendamnya, walaupun memang rasa dendamnya itu dia tidak ingin menjahati orang, tapi lebih karena dendam kenapa orang lain memperlakukan aku seperti ini, kenapa karirku hancur, kenapa orang-orang tidak bisa mengerti gagasan ataupun ide-ide yang aku buat. Padahal aku sudah berbuat banyak hal untuk perkembangan dunia ke depannya supaya lebih baik lagi. Oh ya guys, aku lupa menambahkan, sosok Nikola Tesla ini sebenarnya memang sangat amat jenius ya, aku bisa bilang. Tapi dia mempunyai satu kekurangan, yaitu kekurangannya itu dia memang kurang fleksibel dan memang yaitu sosok yang gak pinter dalam bisnis. Memang ia menemukan begitu banyak penemuan-penemuan yang bisa digunakan oleh orang lain, tetapi untuk mempublikasikan penemuan-penemuan tersebut, ia harus juga pintar berbisnis. Tetapi sosok Nikola Tesla memang bukan bisnismen dan dia tidak pintar dagang maupun bisnis lah aku bisa bilang. Makanya dalam beberapa hal dia cukup mengandalkan orang lain. Aku di sini akan sedikit membanding-bandingkan antara Nikola Tesla dengan Edison karena mereka adalah sosok yang cukup berpengaruh dua-duanya dan dianggap sebagai ilmuwan yang sangat sukses pada masanya ya. Jadi perbedaannya memang aku bisa lihat Nikola Tesla itu sebenarnya secara kejeniusan
di atasnya Edison sih, karena dia bisa memberikan gagasan ide yang baru dan lain sebagainya. Walaupun memang Edison juga sosok yang sangat amat pintar, gigih. Nah, tapi perbedaannya adalah kenapa Edison bisa lebih sukses karena dia itu pintar bisnis dan mengerti kebutuhan dari masyarakat. Sedangkan Tesla hanya memikirkan gagasan ataupun ide-idenya yang sangat amat visioner, tapi memang belum sesuai dengan zamannya ia hidup. Dan aku bisa bilang memang eh, sosok Edison itu lebih mandiri dalam artian dalam pekerjaan ia membuat company-nya sendiri, ia apa ya? Ia mempasarkan produk-produknya, sedangkan Nikola Tesla itu masih bergantung pada orang lain, membutuhkan investor, membutuhkan dana dari orang-orang untuk menjual dan mempublikasikan mengenai produk-produknya sih. Intinya begitu. Oke, itu tadi sedikit mengenai Edison dan Nikola Tesla. Kita lanjut ketika ia usianya sepertinya 80-an deh di foto berikut. Nah, ini energi hatinya juga berbeda, tapi aku melihat Nikola Tesla menjadi sosok yang jauh lebih positif ketimbang sebelumnya. Kalau di usia yang foto sebelumnya, ia sosok yang pendendam dan menyimpan begitu banyak kemarahan. Nah, di usia 80-an ini entah kenapa ia menjadi lebih pasrah dalam hidup, dia lebih memaafkan dan ya istilahnya ya memaafkan masa lalu terhadap orang-orang yang sudah menjahatinya mengenai situasi yang ia hadapi. Sebenarnya masih ada sedikit kekesalan dan kesedihan yang ada dalam hidupnya karena ya gimana ya, saat itu kan memang ia berada di posisi yang tinggi dan di atas lah dan kesuksesan karirnya tapi harus hancur seketika. Dan di usia 80-an ini ia lebih banyak mendapatkan pembelajaran-pembelajaran hidup yang tidak orang lain dapatkan. Salah satunya adalah keikhlasan dan memaafkan masa lalu dan belajar untuk move on ke depannya supaya menjadi lebih baik dan ya lebih damai lah. Aku bisa lihat di usia 80-an ini ia tidak ada ambisi lagi sih. Jadi fokusnya beliau ketika di usia 80-an ini ia ingin menjalani hidup yang damai dan tenang. Intinya itu sih. Ya, aku merasa senang karena ada perubahan yang baik terhadap Nikola Tesla dan semoga kita semua juga bisa belajar banyak hal mengenai sosok Nikola Tesla karena ketika melihat perjalanan hidupnya Nikola Tesla, aku mendapatkan begitu banyak pembelajaran yang berharga sih. Dari kasusnya Nikola Tesla, salah satu pembelajaran terbesar yang aku dapatkan adalah semakin besar gift yang diberikan oleh Tuhan, maka tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan juga semakin besar. Dari sosok Nikola Tesla ini memang diberikan kelebihan dalam kejeniusan untuk mengeksplor salah satu unsur alam. Dan menurut aku itu adalah suatu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada Nikola Tesla. Tapi at the same time Nikola Tesla juga diberikan tugas untuk Tuhan untuk memberikan pengembangan dan kontribusi untuk orang-orang banyak. Jadi ketika aku menanyakan kepada abstrak alam, memang Nikola Tesla itu dilahirkan memiliki tugas untuk membantu perkembangan manusia maupun dunia itu sendiri secara nggak langsung. Maksudnya secara nggak langsung ini apa? Memang dia tidak kontribusinya itu satu-satu secara langsung kepada orang. Misalnya, aku langsung memberikan suatu barang kepada orang tersebut. Tetapi, Nikola Tesla itu secara di belakang layar melakukan pengembangan-pengembangan idenya, melakukan begitu banyak penelitian-penelitian ya yang akhirnya penelitian tersebut melalui orang-orang pilihan dari Tuhan untuk bisa dipublikasikan dan akhirnya dipakai oleh semua orang. Dan ini sebenarnya dampaknya sangat besar dari penemuan-penemuan Nikola Tesla tersebut. Selain itu, aku juga dapat sedikit tambahan informasi dari abstrak alam. Kalau memang pada saat zaman itu kan memang zaman orang belum berkembang itu. Tetapi Tuhan punya rencana lain, supaya semua manusia yang ada pada zaman tersebut perlahan-lahan mulai berkembang. Dan Tuhan memang menghendaki adanya perubahan peradaban zaman, yang dimulai dari beberapa ilmuwan-ilmuwan yang bermunculan pada zaman tersebut, dan Nikola Tesla adalah salah satu ilmuwan yang dipakai oleh Tuhan untuk perkembangan dunia. Tetapi dalam perjalanan hidup Nikola Tesla, beliau hanya fokus pada ambisinya dan gagasan-gagasan ide yang bisa ia terapkan. Dan ia sedikit banyak, menurut abstrak alam,
ia melupakan tugasnya secara tidak langsung. Makanya, pada saat itu Tuhan membiarkan Nikola Tesla untuk mengalami begitu banyak hal yang menyakitkan lah, istilahnya. Ya, nah seperti yang teman-teman tahu mengenai kejatuhan karirnya Nikola Tesla, itu merupakan salah satu dampak dari ambisinya beliau. So, dari sini aku belajar, semakin seseorang tersebut berambisi, maka ambisi tersebut yang akan menghancurkan orang tersebut juga. Selain itu, dari sosok Nikola Tesla, aku juga belajar untuk tidak menyakiti dan merendahkan orang lain hanya karena ia tampak berbeda. Apalagi untuk menyakiti orang lain ataupun menfitnah orang lain yang tidak sesuai dengan faktanya. Karena itu akan melukai orang lain dan kita pun juga berdosa di hadapan Tuhan. Ada baiknya kita menghargai setiap manusia yang ada karena kita tidak tahu mengenai hidupnya, mengenai pengalamannya, maupun mengenai pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki. Aku percaya dengan semua kelebihan yang setiap manusia punya, dan jika kita bersatu dan berfokus pada kebaikan, juga positivity, maka dunia akan menjadi lebih baik. Nah, tadi aku juga udah sempat nanya kepada abstrak alam mengenai perjalanan hidup Nikola Tesla tersebut. Jadi ada 2 poin yang disampaikan oleh abstrak alam. Yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan kalau ketika Tuhan berkuasa dan berkehendak, maka terjadilah sesuatu yang ia kehendaki. Tuhan pada zaman itu menghendaki pengembangan hidup, maka terjadilah demikian melalui orang-orang pilihannya. Salah satu pilihan orangnya adalah Nikola Tesla. Yang kedua, jadi di sini Tuhan ingin memperlihatkan kalau Tuhan memang berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Ketika seseorang berambisi secara berlebihan, maka ia akan melupakan tujuan hidupnya. Dan sometimes diperlukan rasa bersyukur dalam hidup untuk menyeimbangi rasa ambisi tersebut. Karena ketika rasa ambisi, tidak akan ada pernah rasa kepuasan dalam hati. Tetapi ketika kita bisa bersyukur, disitulah kita lebih menghargai hidup dan segala apapun yang ada dalam hidup kita. Dalam penerawanganku, aku mendapati kalau sosok Nikola Tesla ini sudah di kubu kanan dan sudah dalam pengawasan kubu kanan. Aku nggak bisa spill lebih jauh lagi mengenai sosok Nikola Tesla di dunia sana, karena aku merasa aku nggak berhak untuk tahu, dan ini sudah merupakan urusan Tuhan dengan jiwa Nikola Tesla sendiri. Itulah kisah dari Nikola Tesla yang dikuak secara spiritual dan supranatural. Sosok jenius yang membawa dampak besar pada dunia. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Semoga kalian suka dengan konten kita kali ini. Sampai berjumpa di konten kami berikutnya.